Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ardianti dengan NPM 20422042, kelas 5D, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS DSD, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, konsep, dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD. Pengertian IPS. Menurut Sumat Madja tahun 2008, halaman 9, IPS tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora. Dengan kata lain, kajian-kajian IPS sangat luas melalui berbagai macam pendekatan-pendekatan interdisipliner yang saling berkaitan dengan kehidupan sosial manusia atau humaniora. Menurut Sapria tahun 2017 halaman 19-20, IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah social studies dalam kurikulum persekolahan di negara lain seperti Amerika Serikat. Nama IPS merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli atau pakar di Indonesia tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. IPS sebagai mata pelajaran di persekolahan pertama kali digunakan dalam kurikulum tahun 1975. Tujuan pembelajaran IPS SD. Menurut Sumantri tahun 2011 halaman 260. Tujuan pengajaran IPS di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran IPS ialah untuk mendidik para siswa menjadi ahli ekonomi, politik, hukum, sosiologi, dan pengetahuan sosial lainnya, sehingga harus terpisah-pisah sesuai dengan body of knowledge masing-masing disiplin ilmu sosial tersebut. Yang kedua, pengajaran IPS ialah untuk menumbuhkan warga negara yang baik. Sifat warga negara yang baik akan lebih mudah dibutuhkan para siswa apabila guru mendidik mereka dengan jalan menempatkannya dalam konteks kebudayaan daripada memusatkan perhatian pada disiplin ilmu sosial yang terpisah-pisah. 3. Pendapat ketiga adalah bentuk kompromi dari pendapat pertama dan kedua yang menekankan pada organisasi bahan pelajaran harus dapat menampung tujuan para siswa yang meneruskan pendidikan maupun yang terjun langsung ke masyarakat. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD. Menurut Yulia Siska tahun 2016, pembelajaran IPS sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dari mengolah, memanfaatkan, hingga menjaga dan mempertahankannya. Menurut Mustar tahun 2007 halaman 24 mengemukakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sikap sosial dan budaya, meliputi individu, keluarga, dan masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu dan metode interaksi sosial, sosialisasi, perantara sosial, struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya. Yang kedua, manusia, tempat, dan lingkungan, yang meliputi sistem informasi, geografi, interaksi, gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat, wilayah, dan interaksi keuangan, serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. Pengertian pengembangan dan pembelajaran. Secara harfiah, pengembangan berasal dari kata kembang, yang berarti menjadi bertambah sempurna, kemudian mendapat imbuhan pe dan an, yang berarti proses, sehingga pengembangan di sini berarti usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. Kemudian pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.
Pengertian pengembangan pembelajaran IPS SD. Pengertian pengembangan pembelajaran IPS di SD adalah penyempurnaan tujuan, isi pelajaran, metode, media, dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar IPS pada jenjang sekolah dasar. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pembelajaran IPS di SD perlu disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu, serta kreatif dan inovatif dalam penerapan pembelajaran, baik melalui model pembelajaran ataupun berbantuan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Demikian paparan materi, konsep, dan pengembangan pembelajaran IPS SD. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.